Selamat pagi pemirsa. Penyerahan daftar bakal calon anggota legislatif dari masing-masing partai ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sudah selesai. Nantinya kepada merekalah rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam sistem negara kelak akan menyerahkan mandat kekuasaan. Sebagai pemilik kedaulatan, disinilah pentingnya rakyat, Anda dan saya, untuk bukan sekedar memilih para calon anggota legislatif, tapi juga untuk memilih mana yang layak dan kompeten mengemban amanat rakyat. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di siar ini Selasa 16 Mei 2023 dengan tema Cerdas Memilih Pemimpin bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda melalui nomor telepon di nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Sudah siap untuk mencoblos nanti 14 Februari? Sedang mikir-mikir. Sedang mikir-mikir. Apa yang mau dicoblos ini bagaimana sih wujudnya gitu. Bisa dipercaya atau tidak kan gitu. Tapi masih bisa tahu ya, nama-namanya masih bisa tahu ya? Ya mestinya kan nanti kan akan disosialisasikan. Oke. Saya bertanya begitu karena kan ada kemungkinan juga proporsionalnya jadi tertutup, Bang. Katanya begitu kan. Jadi sebelum kita bahas itu, Bang Elman dan pemirsa, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini terkait dengan tim Garuda Muda. Jaga semangat Garuda Muda. Nanti malam final SEA Games cabang sepak bola akan diadakan antara Indonesia melawan Thailand pukul 7:30 malam di Kamboja. Dan optimisme sangat tinggi, Bang Elman, bahwa Indonesia bisa meraih emas untuk cabang sepak bola di SEA Games tahun ini. Bagaimana, Bang Elman? Ya, satu kata aja. Harus juara. Harus juara? Harus juara. Harus emas ya? Harus emas. Jadi walaupun kita banyak dapat medali, kalau dari sepak bola itu tidak ada medali emas, kurang. Itu seperti makan tanpa garam. Oke. Jadi nggak ada rasa gitu, hambar. Jadi ya menurut saya sih, ya janganlah tim ini mengecewakan kita lagi gitu ya. Apalagi di semifinal kemarin sudah mengalahkan Vietnam. Apalagi juga kan tim lebih kuat sebetulnya. Musuh bebuyutan kita itu kan. Betul. Tapi kita bisa memenangkan dan akhirnya final harusnya bisa menang ya, Bang ya. Pokoknya harus juara. Harus juara. Terserah gimana caranya. Ini tidak mau menambah beban tim Garuda Muda, tetapi kita percaya diri ya bahwa mereka akan bisa mengemban tugas meraih medali emas SEA Games. Kita doakan, kita nonton nanti malam sama-sama supaya kemudian Indonesia mendapatkan medali emas di cabang sepak bola SEA Games 2023. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, di halaman 2. Ini terkait dengan anggaran ini, Bang Elman. Pemerintah didesak untuk hemat soal anggaran. Ini ada apa yang berbeda dengan anggaran yang kemudian pemerintah sampai didesak untuk berhemat, Bang Elman? Ya, kalau kita lihat kan beban sekarang dan beban ke depan ini kan sepertinya kan masih kita bayangin dengan bayangan yang masih suram kan. Ya kan belum ada tanda-tanda kembali pulih seperti sebelum COVID dan sebagainya kan. Termasuk juga kondisi ekonomi global, Bang, masih berjuang terus. Masih berjuang kan. Nah, artinya di saat-saat seperti ini kita juga harus hati-hati menggunakan anggaran. Kita tidak mempersoalkan berapa kan gitu kan. Tapi seberapapun anggaran harus kita betul-betul kita gunakan untuk yang seharusnya. Jadi ini kan misalnya sekarang kan kita ini kan sulit. Tetapi pada saat seperti sekarang ini kita juga seperti saya baca dalam berita ini kan salah satu diantaranya kan para pejabat eselon 1 misalnya akan mendapat subsidi untuk mobil listrik berbasiskan baterai itu 900 juta lebih 966 per unit. Anda bisa bayangin, Leo, kalau misalnya pejabat eselon 1 kita tuh 500 atau sampai 700 misalnya kan. Orang. Gitu. Artinya kalau 700, katakanlah 700 M misalnya gitu. 1 M, 1 mobil ya. 1 mobil kan. Nah, Anda bisa bayangkan kan. Iya sih. Katanya kita harus berhemat. Tetapi kita memberikan subsidi kepada pejabat eselon 1. Kenapa kita tidak untuk sementara ini kita gunakan dulu fasilitas lama gitu kan. Katanya karena ini untuk mendukung perkembangan industri kendaraan mobil listrik ini, Bang. Ya, saya setuju. Tetapi kan mestinya kan
kita harus niatnya pasti baik. Ya. Tapi momentumnya mungkin Situasinya. situasinya. Ya, Jadi saya tidak mau timingnya. mengatakan program mobil listrik ini tidak bagus. Pasti bagus. Niatnya bagus. Tapi waktunya, timingnya, momentumnya, mungkin boleh kita tunda dulu kan gitu kan. Baik, kita percaya pemerintah masih terus memikirkan rakyat dan apa yang kita sampaikan ini adalah harapan dari rakyat untuk pemerintah. Kita harapkan pemerintah berhemat soal anggaran. Kita ke berita selanjutnya di halaman 3 di kolom politik dan hukum. Kepala Bea Cukai Makassar dijerat gratifikasi. Ini KPK menetapkan Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Ini kasus yang beberapa lama sudah dibicarakan atau kasus baru nih Bang Elman sebetulnya? Ya sebetulnya ini bagian daripada kasus-kasus yang sempat viral itu kan. Nah, kita sih sebetulnya sih bagus, sangat bagus ini ya. Tindakan dari KPK ini kan. Tapi pertanyaannya, apakah pejabat yang katakanlah yang menerima gratifikasi ini hanya Andi Pramono tok kan gitu kan. Ini gara-gara kalau tidak salah karena suka flexing, Bang, suka posting di media sosial. Makanya saya bilang kan, ini kan itu kan suka hidup mewah kan, dan gitu. memamerkannya kan. Jangan-jangan ada yang tidak pamer, Bang? Saya sih bayangkan kalau seluruh pejabat ini diteliti, jangan-jangan semuanya terkena gratifikasi gitu. Jadi maksud saya KPK harus proaktif, tidak karena flexing gitu ya kan. Tidak karena viral. Tidak karena viral. Ini kadang-kadang ini penegak hukum ini hanya mau bergerak kalau sudah viral. Kalau tidak viral, bobo dia. Ya nantilah begitu. Ada prioritas lain. Kalau masih bilang nanti, bobo. Tidur bobo ya? Siang dia. Jadi kita apresiasi langkah ini, tapi kita minta tidak berhenti di menyelesaikan atau mengusut kasus yang viral begitu ya Bang ya? Apresiasinya dikit aja. Dikit saja. Tidak terlalu banyak. Karena ini kan bukan karena jeripaya KPK ini. Ini karena memang barang itu sudah muncul. Karena viral kan. Masyarakat ribut. Jadi kita nggak bangga juga sebetulnya. Ya kita harapkan kemudian nanti KPK dan penegak hukum lain juga menegakkan hukum bukan karena viral ya. Karena soal viral atau tidak ini juga menjadi satu pemikiran juga di dalam editorial pada pagi ini pemirsa, dan Bang Elman diberi judul Cerdas Memilih Pemimpin. Kalau kita lihat Bang Elman, kasus yang terakhir ya di Lampung itu jalan rusak begitu lama, diviralkan, yang memviralkan juga mendapatkan intimidasi, tapi akhirnya presiden, kepala negara, kepala pemerintahan hadir dan katanya akan memperbaiki. Nah pertanyaannya adalah kalau kemudian itu diambil alih oleh eksekutif, oleh presiden, DPRD di Lampung seperti apa? Dan kasus di Lampung kan bukan hanya satu ya, bukan hanya di Lampung Bang. Pertanyaannya Bang, apakah kemudian di 2024 benar-benar kita akan cerdas memilih pemimpin atau seperti yang sekarang terus terjadi Bang Elman? Jadi saya mau katakan Leo, andai kata kasus yang di Lampung itu, ketika itu diviralkan, yang memviralkan ini kena intimidasi, itu menggambarkan bahwa DPRD di Lampung itu mau DPRD kabupaten, provinsi tidur, termasuk juga DPR pusat ini. Karena sebetulnya ada juga ya daerah pemilihan Lampung itu kan. Kan ada DPR RI yang dari Lampung. Kan. Sama juga misalnya ketika kasus staycation ya. Yang di Bekasi ini. Karyawan outsourcing untuk memperpanjang kontraknya harus dalam tanda petik tidur dengan atasannya, dipaksa begitu. Baru dia bakal. Nah, ini kalau tidak viral, ini tidak akan ditangani pemerintah kan. Artinya apa? Lagi-lagi mau saya katakan DPRD Bekasi, DPRD Jawa Barat, termasuk DPR RI tidur juga gitu kan. Nah, karena tidak tahu nih ada masalah. Banyak hal yang diderita oleh rakyat setelah diviralkan oleh rakyat baru heboh. Tapi tidak pernah dihebohkan oleh DPR. Kita bisa lihat misalnya dialog-dialog di televisi, dialog-dialog di ruang sidang.
hampir saya tidak pernah menemukan perdebatan yang sengit ketika DPR itu memperjuangkan nasib rakyat. Berdebat sengit, kalau perdebatan itu akan sengit kalau ada salah satu lawan bicaranya membuli ketua umumnya. Ketua umum partainya. Ketua partainya. Oh. Atau ada kelompoknya yang sedang dia bela. Dan seterusnya. Yeah. Tapi tidak pernah sampai gebrak meja untuk memikirkan nasib rakyat. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan kita. Apakah rakyat masih mau memilih anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota, orang-orang seperti ini? Anda bisa bayangin, Leo, ya. Ketika Ketua Komisi 3 DPR rapat kerja dengan Bapak Menko Polhukam Pak Mahfud MD, pada saat itu kan Pak Mahfud bilang, Pak Ketua Komisi 3 Pak Bambang, mohon dibantu bagaimana supaya undang-undang perampasan aset ini segera terrealisasi. Apa kata Bambang Urianto yang dikenal Bambang Pacul itu? Pak Mahfud, seperti Bapak nggak tahu aja. Soal ini gampang. Kami anggota ini bisa. Anggota gampang. Tapi persoalannya bukan di sini. Di atas. Siapa itu, Bang? Ketua umum katanya. Oh iya, disebut ya. Ada videonya kalau tuh. Ketua umum sudah apa? Sudah oke. Pak Bambang siap. Jadi artinya yang menentukan itu partai politik dan ketua umum. Jadi mereka itu ternyata nggak menentukan. Padahal yang akan dipilih ini, apakah DPR itu dan apakah rakyat akan memilih ketua umum? Apakah DPR ini memilih partai politik? Kan rakyat ini kan memilih wakilnya di DPR, bukan memilih ketua umum atau partai politik. Nah, inilah persoalan kita. Masalahnya Bang Eman, apakah kemudian benar untuk 2024 kita semua akan lebih cerdas memilih pemimpin, atau terbutakan dengan janji-janji surga, atau terbutakan dengan lembaran merah dan biru di depan mata? Lembaran merah. Nah, itu. Dan saya khawatir kita tetap tidak akan menjadi pemilih cerdas. Kita bahas itu ya, Bang Eman. Dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 16 Mei 2023, cerdas memilih pemimpin. Cerdas memilih pemimpin. Salah satu tahapan pemilu telah dimulai. Hal ini ditandai dengan penyerahan daftar bakal calon anggota legislatif dari masing-masing partai ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kepada merekalah rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam sistem negara demokrasi kelak akan menyerahkan mandat kekuasaan baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat melalui pencoblosan di bilik suara. Itu artinya masa depan negeri ini termasuk masa depan kita semua, tergantung pada para bakal calon wakil rakyat tersebut yang akan dipilih lewat pemilu serentak pada 14 Februari tahun depan. Sebagai pemilih kedaulatan, disinilah pentingnya rakyat untuk bukan sekadar memilih para calon wakilnya di parlemen, tapi juga memilah mana yang mereka anggap layak dan kompeten mengemban amanat itu. Sebab bukan sekadar inkompeten, jangan-jangan kursi parlemen juga kelak akan diisi oleh para koruptor. Terlebih, tidak ada aturan yang melarang mantan terpidana kasus korupsi yang telah menjalani hukuman 5 tahun atau lebih dapat menjadi caleg. Artinya, para pencoleng uang negara ini bisa kembali duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Sejauh ini, KPU memang masih akan melakukan verifikasi untuk menyeleksi kelengkapan administratif para caleg tersebut. Artinya, sebagian dari nama-nama yang diajukan belum tentu lolos. Namun tidak ada salahnya mulai dari sekarang, rakyat memperhatikan rekam jejak mereka, terlebih mereka yang jelas-jelas pernah terbukti korupsi. Apa iya kita mau kembali memberi kepercayaan kepada orang yang telah berkhianat, bukan hanya kepada rakyat tapi juga bangsa ini?
Intinya sebagai pemilih, rakyat harus cerdas menggunakan hak suaranya sehingga tidak lagi membeli kucing dalam karung. Kini dengan kemajuan teknologi digital seperti sekarang ini, bukan sesuatu yang sulit untuk mencari informasi, termasuk mengenai sepak terjang para calon wakil rakyat tersebut. Rakyat harus jadi pemilih yang cerdas. Jangan sekadar terpukau dengan janji-janji surga atau terpukau dengan ketampanan dan kemolekan para bakal calon wakil rakyat itu. Jangan mempercayakan kepada mereka yang tidak kompeten untuk mengelola dan memimpin bangsa ini. Pilihlah yang betul-betul bisa dipercaya, sebab suara Anda juga akan ikut menentukan perubahan di negeri ini. Tentu saja, dalam alam keterbukaan seperti sekarang, satu hal yang menguntungkan, rakyat bisa dengan mudah menilai calon-calon pemimpinnya dari berbagai sumber informasi yang melimpah. Janganlah memilih semata-mata karena figur, apalagi dengan iming-iming uang. Justru yang jauh lebih penting adalah bagaimana mereka berprogram dan berkonsep untuk membangun negeri ini. Selain itu, cari tahu apakah tindakannya selama ini juga selaras dengan apa yang diucapkan, lain kata, lain pula tindakan. Dalam alam demokrasi yang terbuka, siapapun bisa boleh menyalonkan diri sebagai pemimpin, tetapi melalui sistem pemilu yang sehat, yang salah satunya ditandai dengan kecerdasan dan rasionalitas dalam memilih, akan menjadi katup pengaman yang ampuh untuk menyeleksi para kandidat tersebut, sehingga hasilnya adalah para pemimpin yang berkualitas dan berintegritas, bukan pemimpin kaleng-kaleng. Disinilah peran rakyat sebagai pemilih dalam menggunakan hak suaranya. Pemilu bukan sekadar pesta demokrasi yang sifatnya hura-hura, tapi justru harus dianggap penting untuk perubahan demi kemajuan bangsa ini. Jadi sekali lagi harus tegas diingatkan, jangan sampai salah memilih pemimpin. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan kita akan berbincang dulu, Bang Elman, sebelum kita berdiskusi. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Siti Zuhro. Bu Siti, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Mas. Ya, Bu Siti, kita melihat bahwa proses pemilu ini sudah masuk kepada penyerahan daftar caleg, walaupun belum ditetapkan KPU, tapi kita berharap nanti kita akan melihat orang-orang yang memang punya kemampuan, punya juga niat untuk mewakili kita rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat. Pertanyaannya Bu Siti, apakah tahun 2024 pemilu 14 Februari nanti itu benar-benar kita bisa lihat bahwa rakyat pemilih itu benar-benar sudah cerdas, tidak lagi tergiur lembaran uang 100.000 yang warna merah, 50.000 yang warna biru, atau apapun janji-janji surga dari para caleg ini, dan benar-benar memilih orang yang tepat? Atau nanti kita hanya akan melihat, ini sama lagi. Bagaimana Anda melihatnya, Bu Siti? Ya, terima kasih. Ya, ini tentunya saya setuju ya. Jadi pemilu serentak tahun 2024 ini ya, itu harusnya menjadi tiang pancang ya. Tiang pancang kita itu take off dengan membangun prakondisi. Katanya kita kan menyongsong 2045, bukan ansih hanya untuk periode 5 tahun ke depan ya, 2024, 2029, 5 tahunan seperti itu. Tapi 2045 itu sudah harus terbangun dari sekarang gitu. Nah, kalau itu halnya memang saya sangat setuju. Yang ditingkatkan adalah smart voters gitu ya, pemilih cerdas tadi itu. Apalagi ini eranya digital, ini eranya adalah era rasional gitu, era di mana apapun bisa diakses, ada jejak digitalnya. Siapapun mengatakan apapun bisa di tracing back gitu ya, melalui digital lah.
tentunya kita juga menyadari penuh ini sistem yang kita lakukan adalah demokrasi partisipatoris dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Rakyat dengan tulisan kapital semuanya gitu ya. Rakyat itu yang memegang kedaulatan. Maka kalau rakyatnya ketika memilih tidak cerdas, ya memang apa yang bisa kita harapkan? Tentunya dalam penelitian kami ya bertahun-tahun tentang sistem perwakilan gitu ya, khususnya melihat bagaimana peran DPR RI, DPD RI, MPR RI gitu ya, khususnya terkait dengan perwakilan rakyat ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Ya ini yang dicarikan harusnya rumusannya, formulanya agar setiap pemilu 5 tahun itu menghasilkan betul-betul wakil-wakil rakyat yang qualified, yang berkualitas tadi itu. Nah, ternyata asumsi kita bahwa kalau sudah pendidikannya tinggi, katakan ada S2, S3 banyak ya, kemarin S1, S2, S3 lumayan lah gitu. Ternyata nggak berpengaruh kok korelasi positifnya kok tidak tampak gini. Apa yang salah ini kan gitu. Bu Siti, nah ini kembali lagi ke partai politik kalau menurut saya. Bu Siti, kalau kita melihat selama ini kan rakyat seperti dibutuhkan hanya pada saat menjelang pencoblosan. Setelah dicoblos itu rakyat dilupakan, Bu. Walaupun pasti dibantah oleh wakil rakyat baik yang di legislatif maupun eksekutif. Bisa tidak Bu Siti kita berpikir untuk membuat aturan positif yang memaksa setiap calon, entah legislatif, entah eksekutif, kalau dia melanggar janji kampanyenya, dia bisa kena pidana, Bu? Itu kayak kontrak politik ya. Jadi menurut saya ini, nomor satu adalah memang kita masih sangat mengharapkan peran penting dari partai politik. Yaitu ketika dia melakukan kaderisasi, melakukan promosi kader. Melakukan promosi kader seperti tahapan terakhir sekarang ini adalah pencalekan tadi itu. Yang bertanggung jawab bukan ansi KPU loh. Bukan. Tapi memang partai-partai politik. Dialah yang bertanggung jawab pertama kali terhadap semua caleg-caleg yang dipromosikan. Gitu. Jadi tentang CV-nya gitu ya, life history-nya itu oke tidak kan gitu ya. Tadi itu yang pemilu yang lalu kita menyaksikan bahwa siapapun mantan narapidana dan sebagainya itu ada resistensi dari masyarakat. Jadi tidak direkomendasikan gitu ya untuk dicalonkan itu antara. Kita berarti berharap betul-betul bahwa rakyat akan menjadi lebih cerdas ya. Walaupun mungkin agak berat ya Bu Siti ya. Kalau Ibu melihatnya bagaimana Bu? Terakhir sekali dulu. Ini memang kita tidak bisa mengharapkan vote buying ya. Beli suara itu bisa kita putus mata rantainya. Lantas apa yang harus dilakukan? Menurut saya ini lagi-lagi civil society bahu-membahu dengan semua kekuatan melakukan gitu ya. Voter education, semacam voter education bersama dengan KPU yang menjadi tentunya penyelenggara itu. Bagaimana smart voters itu di-create sedemikian rupa supaya nanti pemilu kita legislatif dan pilpres juga termasuk pilkadanya itu betul-betul berkualitas itu. Baik, itu kita harapkan terjadi. Terima kasih Ibu Siti Zuhro, peneliti BRIN sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Bu Siti. Sedikit sebelum jeda, Bang Elman, benar kita bisa berharap kepada rakyat atau seperti yang tadi diusulkan Bu Siti, parpol yang memainkan peran penting, Bang? Ya, kata kuncinya sebenarnya kan rakyat harus sadar bahwa dialah pemegang kedaulatan kan. Bukan partai? Bukan partai, bukan ketua umum. Tetapi kalau kedaulatan itu dia jual dengan sembarang, maka hasilnya akan tetap buruk. Jadi saya nggak terlalu yakin. Kalau kita berharap kepada partai politik, hampir sulit. Nah, harapan kita adalah pemegang kedaulatannya rakyat. Sama seperti yang saya kasih contoh tadi ketika Ketua Komisi 3 Bambang Pacul ngomong seperti itu, tergantung ketua umum. Kan mestinya rakyat marah. Loh, saya pilih kau. Saya bukan pilih ketua umum. Tuannya wakil rakyat adalah rakyat, saya bukan ketua umum parpol. Yang berbicara di sini bukan ketua umum, bukan parpol, tapi kau Bambang Pacul, kau anggota DPR. Karena yang dia memilih dia adalah rakyat. Kan Pak Mahfud kan bilang, tolonglah Pak anggota Dewan supaya undang-undang perampasan aset itu dipercepat agar pemberantasan korupsi ini bisa kita
kita betul-betul menjadi lebih bagus kan gitu. Perkuat, ya. Nah, tapi apa kata Bang Pacul? Iya. Nah itu jangan di sini, kami gampang, tapi ketua umum. Nah, mestinya rakyat marah. Masa orang-orang DPR seperti ini harus kita pilih lagi, Leo. Nah ini, makanya rakyat harus marah. Pertanyaannya Bang, kenapa kemudian tidak ada kegaduhan seperti yang Abang barusan katakan? Kenapa rakyat tidak marah? Jangan-jangan memang rakyat juga sama-sama tidak pedulinya, Bang. Kita akan bahas selepas jeda, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali selesai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang waktunya kita, Bang Elman, untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bengkulu, ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Hilman Saragi. Selamat pagi Pak Edward. Selamat pagi Pak, pendapat Anda Pak. Ya. Ini lagi Pak, suasana lagi mulai merangkak panas tentang perpolitikan di Indonesia. Oh. Dan judul yang disampaikan cerdas memilih pemimpin ini mestinya terus diulang-ulang Pak, supaya rakyat jadi sadar. Jadi ada dua sistem pemilihan yang sekarang masih digugat di MK. Masing-masing punya kelemahan dan kebaikan. Kalau kita lihat, kita kepingin memilih orang yang berkualitas. Berdasarkan pengalaman yang sudah tadi disampaikan oleh Ibu Siti. Detailnya S1, S2, S3 ya macam-macam, tapi ternyata tidak berbuat banyak. Nah, jadi ada hal yang penting sebenarnya. Sebenarnya kalau mau lihat baik, dampak positifnya itu tertutup. Karena mereka sudah dikader dan mereka sudah bermain arena perpolitikan itu udah lama, baru bisa mendapat jabatan yang tinggi di partai. Barulah mereka dicalonkan. Nah, kalau sekarang kan tidak. Asal mereka populer, punya duit banyak, nyalon jadi. Sehingga tidak mengerti tentang perpolitikan, tidak berbuat apa-apa. Contoh yang dicontoh-contohkan tadi, di mana-mana jalan rusak, di mana-mana infrastruktur rusak, mereka tidak bersuara. Yang diperdebatkan cuma kepentingan-kepentingan partai dan kepentingan pribadi. Kepentingan rakyat tidak ada diperdebatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, cuma ada kelemahannya kalau tertutup. Mungkin partisipasi masyarakat untuk memilih itu sangat kecil. Kenapa? Mulai mereka berbicara, lebih baik saya pergi ke kebun daripada pergi memilih. Tapi kalau sekarang kan mereka dia iming-iming uang 100.000 dapat uang jalan. Nah ini memang ada dilema dalam menentukan terbuka dan tertutup ini. Tetapi kalau kita kepingin yang berkualitas, sebaiknya tertutup. Mereka mereka yang sudah terpilih. Nah, ketiga, partai harus kalau juga masih terbuka, partainya menyeleksi lah yang kira-kira berkualitas lah, yang punya kemampuan dalam integritas, punya kapabilitas gitu. Jangan asal populer sekarang ada artis baru nyalon. Ini yang bikin kualitas. Terbuka dan tertutup harus sama-sama diseleksi ya Pak Edward ya? Lah iya, sama-sama diseleksi, tapi kalau tertutup itu sudah terseleksi alam. Mereka untuk jabatan penting di partai itu sudah melalui langkah jalan ujian-ujian. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ini jadi patokan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edward di Bengkulu untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Yaman. Selamat pagi Pak Ondo. Silakan Pak pendapat Anda Pak. Iya, ini judulnya bagus. Kita cerdas memilih DPR atau memilih DPK. Maksud saya DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau DPK itu Dewan Perwakilan Ketua Umum.
Jadi sayang kalau kita cerdas memilih yang untuk wakil ke DPK ya. Saya kira untuk menghilangkan itu kita perlu disiapkan ruang calon independen ya, tapi yang gampang. Cerdas memilih, lihat jejak digitalnya orang yang akan dipilih. Jangan karena seiman, seagama, sedaerah, dan lain-lain. Jangan pilih calon karena kenalannya selebriti, artis, penyanyi, pelawak. Faktanya ada pelawak, penyanyi yang jadi anggota DPR cuma duduk manis, mereka di situ nggak ngapa-ngapain. Jadi kita betul-betul harus cerdas. Jadi ingat, artis selebriti itu diusung partai, sesungguhnya partai cuma ngumpulin suara saja lewat mereka, nggak peduli mau jadi barang itu apa tidak, tapi suara untuk ke partai saya masuk. Itu yang mereka inginkan. Jadi kita harus cerdas. Di desa-desa itu kecerdasannya kurang, Bung Herman. Bung Herman kan pengalaman gagal ya. Di sana itu mereka itu mau memilih kalau dibayar. Mungkin Bung Herman nggak bayar, jadi gagal di daerah itu. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Masa yang bayar saja yang terpilih, Bang? Oke, kita akan coba kembali mendengarkan pendapat pemirsa Metro TV berikut. Kali ini dari Jambi, ada Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Leo dan Pak Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ramadan, pendapat Anda, Pak? Silakan, Pak. Pendapat saya, carut-marut negara ini adalah ketidakdewasaan partai politik ngurus negara ini. Dari sejarah kita, dari sejarah memilih langsung ini ada 3 periode yang saya catat, Pak Leo dan Pak Herman. Periode pertama itu BLBI 100 triliun, sekarang tak tahu rimbanya. Periode kedua ada 5 triliun uang negara, sudah tahu rimbanya. Periode ketiga sekarang ini catatan saya, Pak Leo dan Pak Herman, 54 triliun. Yang terbaru adalah 2,5 triliun proyek fiktif BUMN. Bayangkan apakah seperti apa rusaknya negeri ini akibat partai politik kita tidak dewasa. Menurut saya, usul saya Pak Herman dan Pak Leo, partai politik itu dibiayai oleh negara. Jadi kalau partai politiknya nakal, maka undang-undangnya ada untuk merekol partai politik. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Herman, undang-undang pembuktian terbalik itu kok terserah dengan ketua partai. Ini sesuatu yang memilukan apa yang disampaikan oleh Bambang Pacul itu. Inilah akibatnya sehingga sekian ratus triliun uang negara terhambur entah di mana rimbanya. Maka itu harapan saya semua masyarakat supaya melihat ke belakang. Apa yang telah dikerjakan oleh partai-partai politik yang berkuasa. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Para pemirsa kelihatannya sudah sangat tahu, Bang, apa yang harusnya terjadi. Tapi kan akhirnya pertanyaannya adalah begini. Apakah parpol benar-benar bisa memainkan peran untuk mencerdaskan para pemilih? Dan juga di saat bersamaan parpol menyodorkan calon anggota legislatif yang memang punya kualitas, meskipun mungkin tidak selalu jadi jaminan. Tadi kata Bu Siti Zuhro kan gelar akademis S1, S2, S3, S berapa berikutnya ternyata tidak menjamin. Tapi kan itu bisa membantu untuk memastikan wakil rakyatnya benar-benar mewakili rakyat, bukan mewakili parpol. Apalagi tadi kata Pak Ondo, ketua umum parpol. Bagaimana, Bang? Ya, sebetulnya kan harapan kita pada awalnya kan parpol lah yang menyeleksikan. Dan parpol lah yang mestinya mewakafkan kader-kadernya yang terpilih DPR menjadi mewakili rakyat, kan begitu. Wakaf ini artinya sudah tidak punya lagi kepentingan partai dari orang-orang ini. Sebetulnya sederhana, kepentingan partai politik itu ada kepentingan rakyat sebetulnya kan. Seharusnya. Harusnya kan begitu kan. Nah, tapi udahlah, kita nggak usah lagi bicara itu kan sudah lewat. Sudah terjadi. Sekarang kan sudah didaftar kan. Kan ini kan tinggal verifikasi ini kan. Betul. Nah, sekarang tinggal berada kewenangan itu adalah pemegang kedaulatan. Rakyat. Pemilih ya. Pemilih gitu kan. Nah, saya sudah katakan tadi, hampir tidak pernah ada masalah rakyat yang dipiralkan anggota DPR. Hampir nggak pernah. Saya bisa lihat di persidangan, persidangan di DPR, maupun di dialog-dialog anggota DPR, dialog-dialog mereka di televisi, hampir tidak pernah
mereka memviralkan sampai gebrak meja, saya mau rakyat saya ini harus begini. Nggak ada. Bicara keras itu bukan untuk kepentingan rakyat. Untuk dirinya, untuk golongannya, untuk partainya. Kan kita bisa lihat kan, kalau kita lihat misalnya di televisi, wah berdebat mereka nggak sampai nggak diberi kesempatan lawan bicaranya ngomong, cocok terus. Setelah kita tonton sampai akhir, mana kepentingan rakyat yang kau punya? Nggak ada, Leo. Nah, sehingga memang pertanyaan kita, apakah rakyat masih mau dibohongin? Apakah rakyat masih mau digoda oleh ketampanan, oleh kemolekan, oleh iming-iming uang, janji surga. Artinya apa? Ingat, hanya gara-gara 100.000, 50.000, maka 5 tahun, dan bahkan tadi Ibu Situjuro kan mengatakan, ini persiapan kita untuk menyongsong era tahun 2045. Indonesia Emas. Indonesia Emas. Kalau hari ini kita tidak bisa bereskan, kita tidak akan bisa menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Bang, tapi kalau melihat dari pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, kan banyak rakyat yang tidak benar-benar berniat untuk memilih-milih atau memilah caleg-calegnya yang akan dipilih. Mereka banyak yang sangat sederhana untuk mengatakan, oh ini seiman, seagama dengan saya. Oh ini sedaerah dengan saya. Oh ini saya kenal nih, ini artis terkenal nih. Dia jago entah apapun bidang seninya, saya akan pilih dia karena dia pasti bisa menjadi wakil saya yang baik. Bisa iya, bisa enggak. Nah, apa yang membuat kita yakin bahwa 2024 ini, Bang, pemilu nanti, rakyat Indonesia yang sama, itu berbeda cara memilihnya, sudah menjadi cerdas memilih pemimpinnya, Bang. Di sinilah saya mengharapkan sebetulnya kan tuntunan dari tokoh-tokoh masyarakat yang melek misalnya kan. Jadi tokoh-tokoh masyarakat, para pimpinan-pimpinan informal, mengarahkan para pemilih ini, rakyat ini untuk ini yang harus kau pilih ya, yang ini jangan. Saya tidak melarang orang memilih karena agama, kesamaan agama, kesamaan suku, itu sih sah-sah saja itu. Karena itu preferensi pribadi itu boleh, dan itu wajar. Tapi jangan sampai itu menjadi satu-satunya. Tapi pilihlah anggota DPR yang utama dia harus pilih adalah lepas daripada dia agamanya apa, sukunya apa, itu golongan apa, tapi pilihlah anggota DPR yang benar-benar mau memviralkan, memperjuangkan nasibmu. Jangan hanya kau sudah bayar pajak, kau memilih dia, tapi selama 5 tahun dia datang, duduk, diam, dengkur, duit. Ketika kita mau mengadukan masalah di sekitar kita pun tidak bisa mengakses dirinya ya. Dia dihambat. Dia nggak boleh masuk sembarang ke DPR. Beberapa kali ada yang mengatakan nomor teleponnya berganti. Anda kalau Leo kalau datang ke DPR itu, aduh. Iya ya, sekarang agak susah itu. Susah banget. Rumah wakil rakyat, tapi rakyat tidak mudah mengakses DPR. Jadi belum, ini masih ke pekarangan loh. Belum bertemu dengan anggota DPR. Kalau mau ketemu anggota DPR, dia intip dulu. Itu dia. Wah, apa ini? Wah, ini pasti minta duit ini. Bilang, saya nggak ada. Lagi rapat. Tutup pintu, kunci. Nah, inilah perilaku anggota DPR. Apakah rakyat pasti mau? Ya silakan. Saya tidak akan menghambat mereka milih siapa, tapi ingat, kau akan menderita. Penyadaran ini kan harus terus-menerus dilakukan, Bang. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa rakyat pemilih itu benar-benar sadar bahwa dia akan memilih orang yang akan menentukan hidupnya 5 tahun sampai di bilik suara. Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa sekian ratus juta pemilih itu benar-benar sampai di bilik suara nanti tahun depan di Februari itu benar-benar ingat bahwa
ketika dia akan mencoblos orang, saya tetap berasumsi bahwa yang dicoblos orang ya, bukan partainya Bang. Karena kan yang sampai sejauh ini kan proporsional terbuka. Itu benar-benar dia pilih orang yang memang tetap bisa ditelepon selama 5 tahun menjabat kalau dia terpilih Bang. Atau jangan-jangan ketika mau mencoblos teringat dengan sekian tumpuk, maaf ya, uang 100.000 atau 50.000 yang sudah ada di kantongnya. Bagaimana memastikan bahwa rakyat itu tahu yang benar Bang? Ya memang tidak mudah ya. Tapi faktanya kan kita ini kan pasti sulit siapa yang bisa diakses seperti itu kan. Iya. Tapi kan kalau faktanya kan saya tidak mengatakan tidak bisa. Saya gunakan terminologi tidak mudah. Iya. Ada dulu pengalaman zaman Orde Baru, namanya Abdullah Teng dari PNI. Anggota DPR itu, almarhum itu, selama 5 tahun itulah seluruh waktu dan tenaga dia wakafkan untuk memperjuangkan nasib rakyat dari Sumatera Utara. Rakyat ya? Nah, karena dapil dia Sumatera Utara. Jadi rumah dia itu selalu penuh. Dulu kan di Wisma DPR kan. Orang yang datang mengadu ke DPR dari daerah dia, nginap di rumah dia. Oke. Nah itulah sebetulnya sosok. Dulu dia di PNI. Nah sekarang hampir tidak lagi saya temukan model Abdullah Teng. Saya kenal karena dia bekas bupati dulu, zaman Orde Lama. Dia dari PNI, jadi kuat betul ini. Sekarang seperti yang saya katakan tadi, Leo, DPR ini yang kita lihat, dia bukan wakil rakyat. Rakyat itu wakil dia. Jadi salah. Ini sebetulnya kan lucu nih. Rakyat memilih wakilnya. Berarti rakyat kan yang berdaulat. Betul. Rakyat yang harus menjadi dihargai, dihormati oleh DPR kan. Setelah terpilih, sebaliknya rakyat itu adalah wakil mereka. Karena rakyat itu wakil mereka, DPR itu dia nggak usah mikirin rakyat. Rakyat yang harus mikirin dia. Makanya penghasilan dia, fasilitas dia itu diperjuangkan terus. Hampir tidak pernah diperjuangkan bagaimana nasib rakyat. Anda bisa bayangin, Leo, bagaimana pengalaman pahit para tenaga kerja kita yang di luar negeri. Apa itu pernah dipikirkan anggota dewan? Tapi kalau sudah viral, mereka bicara, begini. Jadi itu yang saya katakan, udah salah sebetulnya kita ini. Bagaimana mengakhiri, Bang, mengakhiri benar-benar sistem yang ya rakyat ini hanya dijadikan komoditas, Bang. Ketika pemilu saja diperhatikan, dibutuhkan suaranya, begitu sudah terpilih, saya lupa sama sekali dengan dirimu. Bagaimana kita memastikan itu tidak terulang lagi di 2024? Sebetulnya Bang? kan mekanisme yang paling tepat, yang paling ampuh adalah para ketua umum partai misalnya. Ketua umum partai inilah yang harus disadarkan. Jumlahnya sedikit kan ya? Dia yang harus memonitor kader-kader dia yang dulu di DPR. Kalau ada anggota DPR dari fraksi dia, dari partai dia, tidak becus, tidak bekerja untuk rakyat, recall. Kan mekanisme recall itu kan dari partai. Tidak becus bekerja untuk rakyat atau tidak becus bekerja untuk rakyat? Untuk partainya. Nah, ini yang terjadi kan kalau dia tidak becus untuk memberikan ketua umum sama parpol, ini di-recall kan. Sehingga memang ini yang harus saya katakan, mungkin perlu ada undang-undang, rakyat diberi hak untuk recalling anggota DPR. Jadi misalnya dari daerah saya misalnya, ada anggota DPR dari daerah saya yang tidak becus, saya berhak untuk mengusulkan. Leo ini harus direcall ini. Karena apa? Ini aja. Itu tinggal kita buktikan. Begitu bisa dibuktikan, orang itu harus direcall. Tapi kan rakyat sekarang nggak berdaulat untuk itu. Betul. Rakyat hanya dituntut, pilihlah saya. Di balik dia ngomong itu, pilihlah saya supaya saya bisa 5D, datang, duduk, diam, dengkur, duit. Jadi, ya saya katakan tadi di awal editorial ini, jalan rusak di Lampung, yang memviralkan itu siapa? Rakyat, bukan DPR. Nah, datang pula presiden ke sana kan, bagus juga. Tapi Anda bisa bayangin, kalau semua
jalan rusak diviralkan, apakah presiden mau datang nggak gitu kan? Atau presiden waktunya tersita untuk melihat jalan rusak di mana-mana begitu ya? Itulah kerjanya presiden. Makanya pertanyaan, di mana kerja bupati? Di mana kerja gubernur? Dewannya mana? Di mana dewannya gitu? Kan kasihan juga kalau seluruh jalan rusak harus didatangin oleh sampai saya lihat kan mobilnya presiden itu sengaja pula dimasukkan ke lubang-lubang kan. Saya nggak tahu apa disengaja atau tidak ya. Ya mungkin tidak terbiasa dengan jalan Lampung gitu. Ya Bang. Bang, tapi berarti kita pesan kita adalah supaya kemudian memang pemilih benar-benar harus cerdas. Harapan saya gini, pemilih harus cerdas, jangan salah pilih, tapi saya mohon juga para relawan-relawan, para pemimpin informal ini para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, arahkanlah, tapi arahnya yang benar. Betul. Bukan diarahkan karena dia dapat juga duit kan. Tapi tolong dia yang harus mendewasakan itu. Ini jangan pilih, ini jangan, karena ini bekas narapidana misalnya. Ini pemalas. Ini tukang ini. Jadi pilihlah ini. Jadi ketika ada misalnya anggota DPR bilang, wah saya tidak bisa kerja kalau tanpa perintah ketua umum. Masa orang seperti ini kita pilih? Jangan dipilih lagi. Jangan dipilih lagi, Leo. Kita harapkan memang kita semua, karena kita juga punya hak pilih ya Bang, akan cerdas pada saat kita memilih pemimpin di pemilu yang paling dekat di 2024. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pemirsa, dalam sistem demokrasi terbuka, siapapun boleh menyalonkan dirinya sebagai pemimpin. Tapi melalui sistem pemilu yang sehat, kecerdasan dalam memilih akan menjadi katup pengaman yang ampuh untuk menyeleksi para kandidat calon anggota legislatif. Sebagai pemilih rakyat, saya dan Anda harus cerdas untuk menggunakan hak suara kita, sehingga tidak lagi kita membeli kucing dalam karung. Saya Leonard Samusi, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda dan terus juga jaga kecerdasan Anda dalam memilih anggota Dewan. Selamat pagi, sampai jumpa.